Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan sekarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan hak. Banyak hak dari Allah itu ya, banyak sekali. Dan di samping hak itu kita harus melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Hak sesuatu yang kita terima. Apa itu hak? Kita diberikan hak hidup di dunia ini. Ini merupakan hak yang sesuatu yang memang harus kita terima. Jangan menolak. Orang yang bunuh diri berarti dia menolak kehidupan di alam dunia. Dia tidak suka dengan kehidupan di alam dunia. Itulah akibatnya bunuh diri. Mungkin bunuh diri karena stres ya. Karena iman yang memang tidak kuat, karena iman yang memang lemah dalam hatinya. Makanya perlu kita menyirami rohani kita dengan mengikuti kajian-kajian Islami, dengan mujalah satu ulama, duduk bersama para ulama, sehingga kita tercas iman kita, dan insya Allah kita akan kuat keimanan kita, dan kita akan jauh dari yang namanya penyakit depresi, frustasi, dan yang paling bahaya lagi adalah bunuh diri. Karena bunuh diri itu memang secara sepintas dia menyelesaikan masalah yang dihadapi, tapi pada hakikatnya hanya akan menambah masalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingin menyelesaikan masalah dengan melahirkan masalah baru, sepertinya bunuh diri ya. Karena kita pusing, karena kita banyak masalah, problem yang tidak terpecahkan. Ya memang tidak akan terpecahkan kalau misalkan kita hanya sendiri saja, hanya pikiran diri saja, tidak kita mengundang tetangga, mengundang sanak famili kita untuk yuk kita pecahkan masalah, yuk kita selesaikan masalah ini. Memang ini masalah berat, tapi kalau dipecahkan seberat apapun masalah tersebut akan menjadi ringan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sampai Allah itu memberikan taukid ya dengan ayat yang berulang-ulang, inna ma'al usri yusra ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu ada kemudahan.
Ya, wasyawirhum fil amri. Bermusyawarahlah kalau kita punya masalah yang tidak selesai dan tidak bisa diselesaikan dengan pribadi. Tentunya kita harus menyelesaikannya dengan banyak orang. Insya Allah orang yang beriman dan beramal soleh akan membantu kepada kita yang memang dirundung masalah. Dan masalah jangan sampai berlarut-larut, dipendam terus dalam jiwa kita, dalam hati kita. Sedangkan kita lemah keimanannya karena tidak ngecas imannya. Tidak mengecas iman dengan cara mujalasat ulama, dengan cara duduk dengan para ulama, mengikuti kajian-kajian Islami, tidak sama sekali. Kan sekarang banyak kajian-kajian Islami itu di medsos kan ya, di YouTube ya, di TikTok, di Facebook, di Instagram dan lain sebagai media sosial seperti ya banyaklah sekarang, ataupun di media-media elektronik seperti televisi ya. Pokoknya sekarang sudah masa era digitalisasi, berbagai macam ilmu yang kita belum ketahui dan semakin mudah untuk menyampaikan tausiah. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu dan wajib kita syukuri keberadaannya. Jadi na'udzubillah sama na'udzubillah, dengan cara bunuh diri itu tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ada kematian yang memang kematian tersebut awal dari akhirat, awal dari siksa dan nikmatnya kubur. Maka sebab kita sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada rukun iman yang 6, harus percaya akan adanya siksa dan nikmat kubur. Itu merupakan alam penantian memang, alam kubur itu. Dan memang manusia ada yang mendapat nikmat dan siksa kubur, tergantung amal perbuatannya di alam dunia. Makanya janganlah sudah jangan ada lagi terulang lagi yang namanya bunuh diri. Karena bunuh diri tidak akan menyelesaikan masalah, hanya akan menambah masalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita bakal dibangkitkan kembali setelah kematian, akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, tempatnya orang yang bunuh diri itu di mana? Karena imannya lemah, karena imannya tidak ada dalam hati dan dadanya. Dia memaksa kepada Allah, belum Allah tentukan kematian, tapi dia memaksa kepada Allah, meronta-ronta, meminta kepada Allah, tapi tak kunjung diberi juga. Tapi dia memaksa kepada Allah, seolah-olah dia memaksa. Ya. Maka dia tidak dalam ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dia di luar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya pasti dia akan celaka. Nauzubillah summa nauzubillah. Wah, saya lihat di medsos itu ada orang yang terjun ke laut yang dari kapal, nauzubillah. Itu ibu-ibu lagi ya. Itu kan karena ada masalah yang tidak terpecahkan. Bukan begitu dengan cara menyelesaikan masalah dengan terjun ke laut, dengan bunuh diri, menabrakkan diri ke kereta api, ataupun terjun bebas ya dari ketinggian ya. Nah itu saudara, sampai ratusan meter, jangan sampai terjadi lagi ya. Sayangi diri kita, ruh kita, roh kita yang ada dalam diri kita, itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri, wajib kita syukuri. Ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban. Ciri kita ada ruh, berarti kita kalau dicubit akan terasa sakit. Ini berarti kita masih diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di alam dunia merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Di samping hak itu, kita tentunya harus melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan memuji seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diberikan kesehatan, diberikan kekuatan berpuasa sampai maghrib, itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekenyangan, diberikan hilangnya dahaga dan haus ketika kita sudah meneguk seteguk air ketika waktu buka puasa tiba. Ingat, orang yang berpuasa itu parhataini akan mendapatkan dua kebahagiaan yang memang yang sudah terasa sekarang ketika kita buka puasa di waktu maghrib, terasa sekali, nikmat tiada tara, saudara ya. Oke, nikmat sekali. Itu siapa yang memberikan nikmat dan kenikmatan kepada kita? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Yang kita rasakan pun kesehatan, kenikmatan ketika makan dan minum ketika berbuka puasa pada saat maghrib, itu merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang sudah mendekati waktu maghrib, kita umat Islam yang berpuasa pasti sangat gembira sekali ya untuk memasuki waktu maghrib. Ya, semangat, harus semangat. Itu yang pertama. Orang yang berpuasa mendapat kenikmatan ketika berbuka puasa. Sungguh tiada tara. Sumu tasihu, kata Rasul. Saumlah kamu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Dengan puasa kamu akan sehat. Kalau ingin sehat, kita sering puasa. Sudah beres Ramadan, kita puasa Syawal 6 hari, walaupun gak berturut-turut gak apa-apa, asalkan di bulan Syawal. Tapi Pak Ustadz, kenapa saya mah punya kodoan puasa Ramadan? Ya harus kodok dulu, yang wajib dulu dikerjakan. Ya. Kalau mengutamakan sunat, yang wajib belum dilaksanakan, kalau puasa Ramadan ada 5 hari. Puasa sunat Syawal dulu, itu sama hanya seperti orang memakai dasi tapi dikolor. Itu kan, mau pakai dasi tapi diserempak, itu kan. Nah, yang wajib dilalaikan, sedangkan yang sunat yang dianjurkan ya dilaksanakan. Kewajiban dulu beres, nanti kalau puasa 5 hari baru puasa Syawal 6 hari. Gak berturut-turut juga gak apa-apa. Yang penting 6 hari di bulan Syawal dan beres bulan Syawal kita ikuti sunnah Rasulullah SAW melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Datang hari Senin puasa, datang hari Kamis puasa. Itu puasa sunnah Rasulullah SAW. Itu. Oke. Yang kedua, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu penuh dengan kenikmatan, saudara. Banyak kenikmatan. Bahkan bukan tempatnya kita kerja, tapi tempat kita memetik hasil apa yang kita tanam di dunia. Melak hale panen hale, melak goreng panen goreng. Gitu. Nikmat, banyak kenikmatan. Kalau kita mau lengkeng, datanglah lengkeng kepada kita. Gak usah kita metik dulu lengkeng, itu di surga itu ya. Tempatnya kenikmatan, bukan tempat untuk capek, tempat memetik hasil apa yang telah kita perbuat di alam dunia. Kita mau bidadari yang seperti hanya anu-anu lah, bisa itu kan, gentos dalam hati kita, maka datanglah bidadari tersebut. Nah itu di surga itu banyak kenikmatan. Bahkan kita makan, kita minum, bahkan di WC tidak ada yang namanya bahkan di surga tidak ada WC. Ya, tidak ada WC itu. Orang yang di surga tidak ada BAB, tidak ada kencing, tidak ada kentut, ya gitu. Nah, kebahagiaan yang paling bahagia, yang paling nikmat di surga itu adalah kita melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rindukan di alam dunia, kita memang ciptaan Allah. Kita diatur hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kedipan, diberi napas, diberi gerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan, dibangunkan, disehatkan, disakitkan, dimatikan.
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang serba maha. Digempakan, di angin putiung beliungkan, di hujan badaikan, dilongsorkan, dibanjirkan, itu kan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagai orang yang beriman dan beramal soleh, diberikan bencana itu merupakan musibah yang harus disikapi dengan penuh kesabaran, ketawakalan. Karena dengan kesabaran, yakin dosa kita akan berguguran. Ya. Bahkan orang yang lama sakitnya sampai 10 tahun dia dalam keadaan sabar dan ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ketika matinya dia dalam keadaan husnul khotimah tanpa membawa dosa apapun. Dakhalal jannah, begitu Saudara. Alhamdulillah. Allah memberikan banjir, gempa bumi kepada orang yang berdosa, itu merupakan peringatan yang Allah berikan di alam dunia, belum lagi nanti di akhirat. Bahkan bila mana mati pada saat itu, gempa terjadi, longsor, banjir, dan dia bobolok dengan dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia dan belum sempat bertobat, maka itu merupakan siksaan yang Allah berikan di alam dunia, belum lagi nanti di akhirat. Itu Saudara. Makanya tubu ilallahi taubatan nasuha. Mari kita yuk sama-sama bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, jangan dilalaikan lagi, mumpung masih ada kesempatan, ya. Ingat, liqaullah itu merupakan kenikmatan yang tiada tandingnya di surga. Allah memberikan penglihatan kepada kita, fungsi mata kita nanti di surga bisa melihat zatnya. Coba apa yang kita rindukan di alam dunia, ya, kita gak bisa melihat Sang Pencipta. Tapi nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpuasa iman dan keikhlasan, penuh dengan keimanan dan keikhlasan dalam puasanya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di syawarganya Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita harus percaya. Ya. Oke. Terima kasih yang sudah ikut live bersama kami. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pagi, siang, sore, dan malam. Tetap semangat Saudara. Sudah mendekati waktu maghrib, ya. Kita terus persiapan dari sekarang. Bahkan harus punya wudhu dulu, nanti kan kita buka puasa ala kadarnya dulu, sholat dulu maghrib, kemudian nanti kita makan, ya. Tapi makannya harus ala Rasulullah, jangan terlalu kenyang. Sebab dengan kenyang itu kan Saudara, ya bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Terlalu kenyang. Kulu wasrobu wala tusrifu. Itu menurut firman Allah Subhanahu wa taala. Makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebihan. Yang berlebihan yang dilarang. Kamarkaan. Nanti di sini pengap, ya. Sehingga gak bisa ikut sholat tarawih, gak bisa qiyamul ramadan, gak bisa karena ngantuk. Banyak makan itu ngantuk kan, gitu. Nah, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit. Oke lah, supaya kita sehat ketika buka puasa jangan terlalu banyak minum yang banyak es baloknya, ya. Itu memang diminum dingin, ketika perut kosong langsung itu kan bahaya. Nanti bisa sakit perut, ya. Itu. Masih lama kita puasa, ya. Sekarang 17 hari, ke-17 hari, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa yang tersisa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang penting sehat. Puasa itu harus sehat. Ya. Kalau sakit itu merupakan udzur, tapi udzurnya kata Allah, kata Rasul, kata dokter, kalau kamu puasa, kamu akan menambah parah penyakitnya. Makanya boleh berbuka puasa. Nanti bila mana sakitnya sembuh dari sakit, maka kodok puasa. Ya. Ataupun yang bepergian jauh dari Bandung ke Jawa Tengah, kan jauh ya Saudara, ya. Itu kan bisa berbuka puasa. Nanti dikodok, ya. Oke. Jikalau itu sangat benar-benar memberatkan untuk kesehatan, jadi gak apa-apa kita berbuka puasa, ya. Seorang musafir
dengan tujuan kebaikan, dengan tujuan yang positif, bukan maksiat, boleh berbuka puasa dan nanti wajib untuk mengkodoknya. Dan ketika makan dan minum pun jangan sampai kita open bar di luar, ya, itu gak boleh itu. Rupanya sekian, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.